Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Anak-anakku semua, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan kegiatan kita membahas buku kucingnya lo ngaji temun. Membahas berkaitan dengan HPT, himpunan putusan HPT, himpunan putusan tarjih. Siapa yang tahu apa itu HPT? Iya, itu singkatannya. Kenapa harus ada HPT? Kenapa? Ya. Apa tuh? Bercanda. Ayo apa? Apa yang dibercandai? Nah, jadi begini. HPT itu adalah hasil dari pendapat yang paling kuat, paling menurut persyarikatan, ya. Lalu kemudian diambil pendapat yang paling kuat, terus dijadikan putusan sebuah musyawarah, kemudian dibukukan, itu HPT. Nah, kenapa muncul? Nah, itu kita katakan. Alhamdulillah. Ya. Ya. Kurang roti. Kenapa muncul HPT? Karena sekitar tahun 1927 itu Mas Mansur. Masih ingat siapa Mas Mansur? Kiai Haji Mas Mansur. Siapa Mas Mansur? Teman-teman berarti ingat. Yang ingat ini, siapa Mas Mansur? 5.000. Ayo. Apa yang kalian ingat dengan Kiai Haji Mas Mansur? Tokohnya, tokoh apa? Nah, yang gimana?
lali kabeh. Siapa Mas Mansur? Kiai Haji Mas Mansur. Satu saja peristiwa. Lihat. Ingat? Lupa. Nanda, ya. Satu saja peristiwa berkaitan dengan Kiai Haji Mas Mansur. Pertama kali yang menikahkan Soekarno masih ingat? Ingat peristiwa itu? Tahun 1921 Soekarno itu mau menikah dengan Ingrid. Lalu waktu itu penghulunya, naibnya tidak mau menikahkan. Gara-gara apa? Masalah di plus itu. Gara-gara pakaiannya kenapa? Pakaian apa? Pakaian dasi. Terus pakai celana, pakai jas, pakai kopiah. Nah itu naibnya atau penghulunya tidak mau menikahkan gara-gara Soekarno pakai pakaian modern, pakai jas, pakai celana, pakai dasi, pakai peci, karena itu dianggap bukan Islami. Penghulunya tidak mau menikahkan. Akhirnya penghulunya pulang, terus siapa yang menikahkan? Kiai Haji Mas Mansur. Ojo lali ini penting. Penting kenapa? Menunjukkan bahwa saat itu ya toh, pemikiran umat Islam sangat terbelah. Masa pakaian wae kok dianggap kafir, dianggap bukan Islam. Ya, sekitar pakaian. Sekolah waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat sekolah dianggap bukan Islam. Kenapa? Karena itu sekolah itu mirip dengan orang kafir. Sekolah yang ada bangkunya, ada mejanya, ada kursinya, terus diajari ilmu matematika, diajari ilmu hitung, diajari biologi. Itu oleh orang-orang Islam saat itu dianggap bukan Islam. Itu dianggap kafir, sehingga saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dimusuhi. Yang kafir. Bagaimana menurut umat Islam saat itu yang sekolah Islam? Ya niki sing ngarep kiai ini, kalian santri ini, terus maca kitab kuning. Nah itu gambaran Islam. Ini gomejo ikut dianggap wong kafir. Materi ini biologi sing umum-umum itu dianggap kafir. Kudu sing bakas kitab-kitab ulama-ulama dulu, itu baru Islam. Itu gambaran Islam dulu. Pikirannya masih kolot, masih terbelakang. Dianggap nggak bahas Al-Quran hadis itu bukan Islam. Nah, anak-anakku, jadi gambaran
tahun 2027 itu ketika Ki Haji Mas Mansur ada pertemuan persyarikatan, itu praktek keagamaan orang atau peserta yang ikut musyawarah, ikut kongres saat itu beda-beda. Wudunya beda, sholatnya beda-beda, sholat subuhnya beda-beda, wudunya beda-beda. Nah, melihat praktek keagamaan beda-beda itu, kemudian Ki Haji Mas Mansur punya ide bagaimana kalau membentuk majelis yang mendiskusikan bagaimana sih praktek keagamaan yang paling benar sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Nah, itu kemudian akhirnya tahun 1927 Ki Haji Mas Mansur mengusulkan dibentuk majelis tarjih. Disepakati. Lalu tahun berikutnya di Kongres tahun 1928 resmi dibentuk majelis tarjih. Tuh, apa tuh? Iku cinta kucing kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah iku senengane kucing. Abu iku Bapak Hurairah kucing. Berarti Abu Hurairah iku bapake kucing. Pernah dengar Abu Hurairah siapa? Abu Hurairah itu siapa? Abu Hurairah riwayat hadis, sahabat Nabi. Nah, apa yang teringat Abu Hurairah itu gimana? Alio Abu Hurairah berarti kaya iku, kira-kira kaya iku. Cekelane sing tadi kemana-mana itu Abu Hurairah iku lengane iku ombo, lengane iku. Nah, biasane kucinge iku lebu nang gone lengane ngene iki. Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang hanya ketemu Nabi dua tahun toh. Hanya dua tahun. Hanya 2 tahun. Tetapi terbukti Abu Hurairah itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa Abu Hurairah itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis? Karena Abu Hurairah itu kemana-mana Nabi kemana-mana itu selalu diikuti oleh Abu Hurairah. Oleh Abu Hurairah. Suatu saat Abu Hurairah itu mengeluh kepada Nabi, ya Rasul, ya Nabi, saya itu banyak mendapat hadis dari jenengan, tetapi saya sering lupa. Saya sering lupa Rasul. Jadi hadis jenengan itu kadang-kadang saya itu lupa. Nah, begitu Abu Hurairah mengeluh seperti itu, lalu Rasulullah ini Abu Hurairah, coba surbanmu kalian buka. Surbanmu bukaan. Nah, surbannya kemudian dilepas, dibuka, digelar begitu, ngerti digelar, dihamparkan di tanah. Lalu Rasulullah SAW, ini hadis sahih ya, hadis sahih, riwayatnya sahih. Rasulullah koyok-koyok jupuk sesuatu, gini, tangannya jupuk, lalu ditaruh di hamparan jubah
Abu Hurairah. Lalu cepet-cepet, nah ikatan. Nah, lalu sesuatu yang seakan-akan diambil oleh Rasulullah dan ditaruh di jubahnya Abu Hurairah itu kemudian segera diikat oleh Abu Hurairah. Sejak saat itulah Abu Hurairah tidak pernah lagi lupa dengan hadis Nabi. Nah, jadi Abu Hurairah itu eling-eling. Ketemu Nabi hanya berapa? 2 tahun. Tetapi meriwayatkan hadis paling banyak. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu sekitar 5.200 sekian. Paling banyak 5.200 sekian. Itu yang bersumber dari Abu Hurairah. Nah, orang-orang sahabat-sahabat Nabi itu curiga, Abu Hurairah wong awakmu iku lho mek 2 tahun ketemu Nabi. Lah kok riwayat hadis sakmono akeh bener ta? Curiga itu. Munggo nang ngarang-ngarang wae. Suatu ketika ada orang yang bernama Marwan bin Hakim itu ngetes hafalane hadis Abu Hurairah. Dites begini, Abu Hurairah diundang seperti ini, lalu disuruh menceritakan hadis, beberapa hadis disuruh menceritakan hadis. Lalu di balik tembok itu ada sahabat lain yang mencatat hadis itu. Dicatat. Hadis pertama disampaikan dicatat. Hadis kedua disampaikan dicatat. Nah, begitu. Sampai beberapa, mungkin ada puluhan hadis disampaikan oleh Abu Hurairah. Kemudian tahun berikutnya Abu Hurairah itu diundang lagi, disuruh menceritakan hadis yang tahun lalu disampaikan Abu Hurairah. Ternyata begitu Abu Hurairah menceritakan hadis itu sama persis dengan yang 1 tahun lalu disampaikan oleh Abu Hurairah. Itu menunjukkan bahwa ingatan Abu Hurairah itu sangat kuat dan tidak pernah lupa dengan hadis Rasulullah. Nah, itu berkat doa dari hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anak-anakku semua, Abu Hurairah itu setiap malam, sepanjang hidupnya, setiap malam itu membagi waktunya itu menjadi 3 bagian. Abu Hurairah itu sepanjang hidupnya membagi malamnya menjadi 3 bagian. Bagian pertama Abu Hurairah itu digunakan untuk sholat. Sepertiga pertama digunakan untuk sholat. Sepertiga kedua digunakan untuk tidur. Dan sepertiga yang ketiga digunakan untuk mengingat-ingat hadis Nabi. Nah, ini sepanjang hidupnya. Maka tidak heran kemudian hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu banyak. Jadi Abu Hurairah itu punya prinsip, punya keyakinan jangan sampai menyembunyikan hadis. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Di Quran surat Al-Baqarah juz 2. Itu dengan ayat ini kemudian Abu Hurairah takut jangan sampai ada hadis yang dia sembunyikan, karena kalau itu disembunyikan dia akan mendapat laknat dari Allah. Nah, ini berdasarkan ayat ini kemudian Abu Hurairah itu tidak pernah menyembunyikan hadis, walaupun
banyak sahabat lain yang mengingatkan benerkah itu hadis Nabi, benerkah itu sabda Nabi. Nah, pokok tadi bahas Abu Hurairah gara-gara waro goceng. Nah itu penting anak. Jadi miling-miling yo, Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Balik mari nang ngene putusan tarjih. Jadi tahun 1927 iku Ki Haji Mas Mansur menyampaikan ide agar persyarikatan itu membentuk apa? Majelis tarjih. Lalu pada tahun 1928, berarti tahunnya sama dengan Sumpah Pemuda 1928, diputuskan secara resmi di Kongres Persyarikatan mendirikan majelis tarjih yang tugasnya adalah mencari pendapat yang paling benar berkaitan dengan praktek ibadah, mencari hadis yang paling benar, mencari pendapat yang paling benar tentang ibadah. Contoh. Ini contohnya. Wudu, mamanya wudu. Wudu itu kan macam-macam orang praktek wudu. Contoh, ana sing wudu iku ora opo wae bolak-balik. Pernah lihat? Allah. Pernah lihat seperti itu? Pernah. Ada wudunya itu yang cukup gini-gini saja. Doanya juga macam-macam. Ada yang setiap gerakan itu membaca doa. Nah, praktek-praktek keagamaan itu yang macam-macam itu kemudian oleh majelis tarjih itu dicari pendapatnya yang paling benar. Hadisnya bagaimana sih tata cara wudhu yang paling benar? Dicarikan hadis yang paling sahih. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis bawahnya lagi apa? Dhaif, ada hadis lagi bawahnya lagi apa? Maudhu. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Sahih itu yang paling bagus. Hasan nomor 2. Nomor 3 dhaif. Yang nomor 4 maudhu. Nah, putusan tarjih itu mencari hadis yang sahih. Paling tidak hasan. 2 itu yang dipakai. Nah, kemudian dicarikanlah praktek wudu yang paling benar sesuai dengan hadis yang sahih. Doanya juga begitu, doanya setelah wudu. Itu kan macam-macam itu. Nah, kemudian dicari berdasarkan hadis yang sahih, doa wudu itu yang seperti ini loh. Nah, itu kemudian orang-orang di majelis tarjih itu berdebat. Ini hadisnya begini. Yang satu ini. Nah, lalu kemudian diputuskan yang paling benar. Setelah benar kemudian dibukukan. Setelah dibukukan maka keluarlah yang namanya apa? HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Jadi HPT itu adalah saripati putusan dari majelis
setelah perdebatkan. Nah, itu yang kita kaji. Itu yang kita kaji. Sesuai ya. Cukup ya? Ini kamu karena sing cukup ini, sopik. Ya. Tak takoni sing iso. Pertama, siapa yang ngetes hafalannya hadis Abu Hurairah? Siapa yang ngetes hafalannya Abu Hurairah? Marwan bin Hakam. Nomor 2. Iki ya, dia iki 5.000 iki. Berapa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah? Oh iya. Kalau cepat ya. Oke ya. Nah, saya kira itu ya, dieling-eling ya. Berapa tahun Abu Hurairah ketemu dengan Nabi? 2? Masih ada nggak uangnya sini? Lu kawan nggak usah nih? Sudah nggak ada. Oh, HP sudah. HP nggak ada lagi. Abu Hurairah membagi waktunya semalam itu berapa? 3. Untuk apa saja? Sholat, tidur, menghafal hadis Nabi. Oke. Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya bawa roti tapi nanti dibagi rata aja ya.